Cerita, halo selamat malam Ci. Halo malam, kedengeran nggak Wah, suara thank you aku? cerita. Kedengeran Ci, kedengeran. Iya, jelas. Cerita. Selalu cantik seperti biasa nih Ci. Thank you nih Ci sudah menyempatkan Aduh, waktunya buat join bersama dengan Cuan Tupas. Mungkin cerita mau iya. nyapa-nyapa dulu Ci. Aku Silakan Ci buat ini teman-teman yang udah join. aku mau pakai filter aja. Iya, nggak apa-apa Ci. Cakep mah pakai apa aja cakep Aduh, kok Ci. Mantap. Nih, aduh, nah jangan cerita terlalu. lagi coba-coba Ya, nih ya. Nyari filter yang cocok. ya Cerita sebenarnya mungkin sih mau banyak yang. nyapa-nyapa dulu. Silakan Ci. Mau Ya, nyapa-nyapa teman-teman. halo, halo teman-teman, Cuan Troopers. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua sehat terus dan cuannya selalu maksimal bersama di-guide nih oleh semuanya yang dari support sekuritas yang selalu memberikan insight-insight pagi, siang, malam selalu aktif. Selalu ngasih cuan. Mantap, thank you. Kita. Jadi kita aminin ya doanya ya sehat selalu dan cuan selalu buat teman-teman cuan tupas semua. Baik cerita Iya. sesuai dengan tema kita ya cerita malam hari ini tentang Iya. mungkin konsentrasi orang sekarang ke masalah Rusia Ukraina tapi kita ngelihat IHSG justru terus naik nih cerita bahkan Iya. asing ini borong terus ya hari ini aja foreign net buy Hmm, 1,7 triliun kalau benar, kita perhatikan benar. dan banyak banget masuk udah ke sektor komoditas karena memang harga minyak naik terus nih. Kalau cerita lihat Iya. di tengah per IHSG Hmm. seperti saat ini, kita kan ngelihat mungkin kita takut nih untuk mulai masuk sekarang apakah masih bisa atau enggak view-nya cerita. Kenapa IHSG bisa tetap naik mantep dan apakah ini akan berlanjut nih cerita dalam waktu dekat ini ke depan? Oke, IHSG memang kalau berdasarkan historical, kalau harga komoditas naik, di mana kita adalah negara komoditi ya, biasanya itu akan attract foreign inflow untuk masuk ke negara kita. Karena memang mungkin dilihat kita sebagai negara penghasil komoditas terbesar di dunia, kalau komoditas naik, ekonomi kita akan terbantukan. Otomatis foreign inflow akan masuk seperti juga yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau teman-teman yang belum masuk, menurut aku indeks ini masih sangat-sangat potensi ya. Walaupun banyak istilahnya up and down atau tiba-tiba nanti bisa ada uh, turun. Jadi pas ada turun itu boleh dimanfaatkan untuk ambil posisi. Tapi kalau misal yang belum ada posisi, kalau harga sahamnya masih sesuai secara teknikalnya masih mendukung untuk masuk, aku rasa sih aku masih berani. Beberapa saham aku baru ngambil posisi loh. Kayak contoh ya, tadi aku ada ngambil Pegas. Kenapa Pegas aku beli? Karena aku lihat 1470, 1475 ini berpotensi breakout nih, dan chartnya itu membentuk cup and handle. Jadi ini sangat-sangat menarik gitu, dimana dengan adanya berita yang Rusia itu juga attract natural gas itu kan naik. Ya, aku lihat Pegas ini kelihatannya menarik. Jadi tadi Pegas aku ada nambah baru masuk sih, baru masuk. Yang kemarin-kemarin udah aku jual. Kemudian masih banyak kok beberapa saham yang aku masih ngambil posisi kayak PSKT aku masih hold karena aku masih percaya banget sama story-nya PSKT itu masih strong dan secara teknikal juga ya masih aman sih, masih consider masih di border ini. Coba kita lihat hari ini masih di upline di up channelnya masih oke, walaupun ini ada sentuh masih ada support lain di sekitar 96 ya, 96 95 ya. Jadi aku masih percaya story masih on. Memang kalau potensi M&A itu nggak Hmm. bisa nggak bisa langsung kayak hari ini beli, hari ini naik. Nah, ini akan pelan. Kayak waktu BRMS kan dulu kita juga suka, itu masih di bawah berapa ya, 80-an, lama sekali kita nyimpen. Tapi kan hasilnya cukup positif gitu. Memang kalau saham yang bagus, kalau mau naik kenceng, ya harus ada story. Nah, story-nya itu kan memang belum keluar ya, kita masih nunggu. Dan oke deh, anggap sekarang dia belum keluar. Dia bisnisnya apa? Red Planet ya, masih hotel. Red Planet itu masih anak usahanya AirAsia. AirAsia kan Hmm. sekarang CMPP kan juga skor rekomen dari bawah kan. Sekarang juga udah naik cukup banyak, udah gope lebih ya. Nah, ini masih relate sama CMPP dan pemegang sahamnya juga ada CEO-nya Indika. Jadi aku pikir
ya company-nya cukup menarik sih ya, dari segi story masih menarik, dari segi pemegang sahamnya juga masih bagus-bagus. Ya aku tungguin aja, tunggu tunggu berita bagus itu keluar gitu. Baik, jadi tetap bisa optimis Cirita baru masuk ke Pegas dan PSKT tetap masih dipegang Ci ya sampai sekarang ya. Iya, Baik. Pegas tadi baru beli. Terus Hmm. kayak beberapa bank juga kan kita call udah dari mungkin waktu IG Live yang sebelumnya sama Bernard kan aku bilang tahun ini about recovery ya kita belinya apa? Beli banking. Kenapa banking? Karena ekonomi reopen, orang akan bisnis kembali, orang akan mengadakan pinjaman, di mana banking tahun lalu juga sangat underperform, sangat murah, masih historical masih di bawah. Jadi harusnya ini kita tahun ini banyak main di blue chip sih, lebih ya maksudnya kalau tahun lalu kan blue chip benar-benar nggak perform kan, banyak yang Ya, second liner, third liner yang naiknya kencang. Ya tahun ini harusnya blue chip ini sangat-sangat berpotensi. Nah lihat aja BCA kan juga udah berhasil ngebreak di atas 8.000, terus BNI juga kemarin di atas 8.000. Jadi nah salah satu bank yang menurut aku belum jalan kemarin tuh sempat naik duluan tapi akhirnya terkoreksi. Mandiri ya, Mandiri ini memang tutupnya di 7650, tapi Mandiri ini di antara 3 bank besar ini termasuk yang agak pullback nih, agak koreksi nih. Dan dia kan juga akan rups nih sekitar tanggal 10 Maret. Ada perubahan, mungkin ada perubahan kepengurusan sama potensi dividen. Dimana kan hari ini RUPSnya BRI kan udah memutuskan untuk membagikan dividen BRI 174. Itu di atas daripada rata-rata tahun lalu. Tahun lalu tuh cuma 98 perak loh. Tahun ini dividen yield-nya tuh 76,16%. Nah, kita harapkan Mandiri juga akan memberikan dividen yang cukup bagus, di mana tiap tahun juga dividennya Mandiri juga cukup tinggi nih. Tahun lalu itu sekitar tunggu ya, aku lagi buka ini. Tahun lalu sekitar 60% dividen payout ratio-nya. Dan tahun yang sekarang ini kita belum tahu, mungkin bisa lebih tinggi daripada tahun lalu. Ya ini buat aku sangat menarik sih untuk Mandiri khususnya baik. karena termasuk yang jalan. Dan memang kalau kita lihat ya tiap kali asing kalau udah borong saham di IHSG itu pasti Benar. banking duluan gitu yang diborong Ci ya. Even Iya, bahkan Arto sekarang udah mulai banyak flow masuk ke dalam gitu. Memang karena teman-teman iya. biasanya asing itu dia beli itu pakai ETF. Jadinya ETF ini kebanyakan juga pasti blue chip tuh mereka masuknya. Makanya pasti banking blue chip tadi disempat di-mention oleh Cirita yang paling menarik adalah Bank Mandiri karena dari sisi dividen yield-nya mestinya akan jauh lebih menarik dibanding tahun lalu karena ada pertumbuhan laba yang besar dan juga kita Benar. lihat dividen rasionya Bank Mandiri itu selalu biasanya cukup tinggi di atas 50%. Iya, Jadi kalau kita lihat benar, ini benar. yieldnya bisa 3%-an mungkin dari harga sahamnya aja itu udah kayak deposito Iya, sebenarnya. Mantap. iya. Thank you banget. Daripada kita beli yang lain, ini kan lumayan. Betul. Jadi siapa tahu kita bisa dapat gain dari harga sahamnya plus gain daripada dividennya. Dimana BRI kan waktu live yang sebelumnya kan kita udah rekomend BRI, BNI. Betul. Memang BCA waktu live sama Bernard yang bulan lalu aku nggak mention about BCA sih. Tapi ya ternyata BCA juga naik. Jadi yang agak pullback sih, agak turun sini. Aku ngambil yang belum naik sini BRI. Sama BTN aku naksir, tapi BTN ini kayak technically agak ambang-ambang border kayak mau koreksi dulu deh. Kalau BTN-nya ada koreksi, kayaknya boleh deh. Cuman aku belum masuk lagi nih, belum masuk. Gila, Baik, jadi candle-nya kalau jelek. wait and see dulu Ci ya, tunggu dia ada koreksi, kesempatan buat kita buy akan lebih baik harganya bergainnya. Thank you banget Ya. Cirita nih buat insight-nya. Jadi tadi udah 3 ya saham yang dimention oleh Cirita. Pegas baru masuk hari ini, PSKT masih dipegang oleh Benar. Cirita dan juga Bank Mandiri. Tadi dari view yang Iya. sempat dibahas oleh Cirita, ini menjadi saham yang laggard di antara banking-banking lain dan cukup menarik dari sisi story dan juga dividen yield-nya yang masih besar potensinya. Baik, terima kasih Cirita. Ini kita lanjut, kita akan bahas tentang topik kita nih Cirita mengenai kasus Rusia lawan Ukraina ini. Kita tahu Rusia ini kan Cirita. Menarik. Betul. Ini kan dia adalah produsen migas ya terbesar. Salah satunya OPEC juga kan salah satu Rusia selama ini tuh pegang peranan cukup besar. Kalau dia banyak Benar. disanksi banyak negara, dia akan membatasi ekspornya terutama dari gas dan minyak. Tentu supply terbatas dan harga minyak akan terus melonjak naik nih. Makanya kita lihat harga emas
$1.900 karena memang emas adalah safe haven, terus harga energi, Iya. CPO, minyak, gas alam naik semua. Kita ngelihat apakah ada saham-saham yang masih kemungkinan besar akan diuntungkan dari kenaikan harga komoditas ini. Ada nggak Ci yang Cici lagi benar-benar perhatikan sekarang? Sebenarnya kayak uh, ini kan oil naik kenceng kan karena istilahnya perang ini membuat harga migas, minyak dan gas ini naik kencang. Nah, ini ada saham batubara juga kemarin naik kencang karena emang ada berita kalau beberapa negara Eropa itu kemungkinan akan mulai mengaktifkan uh, pembangkit listrik tenaga batu baranya, coal-nya itu mau diaktifin lagi. Padahal kan mereka yang sebenarnya awal yang menyerukan untuk green, tapi karena takut kekurangan shortage of energy, jadi mereka mulai ada rencana untuk mengaktifkan pembangkit listrik tenaga batu baranya. Nah, kita bisa lihat ya, dari saham coal menurut aku yang masih lagged atau yang belum naik banyak ini Indika nih. Aku kasih lihat coba ya gimana secara ngebalikin ininya. Oh, ini dia. Nih, kita lihat nih. Nih ya. Ini adalah trading view untuk saham-saham batubara. Yang orange ini Adaro. Ini Adaro. Yang ini adalah ITMG ya. Dan ini adalah Harum. Ini Indi. Ini masih di bawah. Dan secara chart ini breakout loh. Volumenya kencang banget dan indikator yang lainnya juga masih positif. Nah, menurut aku salah satu yang menarik ya Indi ini karena memang dari kemarin tuh ketinggalan gitu, belum naik. Makanya waktu kemarin aku pernah tulis di channel Telegram aku, nggak tahu kenapa aku sangat feeling banget sama Indi. Kayaknya kok harganya belum jalan. Padahal seperti kita tahu Indi ini sebenarnya salah satu saham sektor batu bara yang biasanya kalau naik ini cukup liar gitu. Kalau naik tuh cukup tinggi. Kemarin tuh nggak mau naik. Masih kayak trading range atau bolak-balik di angka sideways. Baru hari ini dia breakout dengan volume dan harga yang cukup tinggi. Jadi menurut aku yang aku lagi istilahnya masih aku beli, aku nggak beli lagi sih karena kemarin aku kan beli banyak. Jadi aku masih hold, aku nggak jual juga. Aku berharap ini siapa tahu dia bisa gila lagi kayak waktu sebelum-sebelumnya. Ini termasuk saham batubara yang larinya kan cukup kencang. Ini menurut aku bisa banget. Ini kan ada kemarin ada satu sekuritas yang memberikan rekomendasi buy dengan target 3.300. Saya nggak tahu sih di tempat kamu ada cover ini nggak? Kalau apakah akan ada cover. Nah, 3.300 ya sangat mungkin banget ini akan tercapai dalam waktu yang lumayan. Harusnya sih kalau call masih naik terus, ini akan bisa banget sih nyampe ke targetnya itu. Apalagi kan dijual nih anak usahanya semua dijual. MBSS dijual, Petrosi dijual, kelihatannya fokus ke green kan. Nah, fokus ke green katanya dia lagi mengembangkan yang swapping battery itu yang sama Gogoro sama satu company. Ya, itu kemungkinan ya dia akan seriusin di sana. Masuk ke green energy ini akan sangat menarik sih buat India ceritanya. Istilah dia kan udah masuk ke emas. Batu bara ya dia ada lah ya batu bara, emas, terus tapi yang Petrosi kan hari ini di divest, dia dijual, dia dapat cash, dapat fresh cash ya. Kita nggak tahu akan ada pengembangan apa lagi nih ke depannya. Jadi ini kayak masih banyak cerita nih. Kalau kemarin kan sebelumnya kita suka Harum, karena Harum kan masuk di nikel. Cuma kalau tadi kita lihat chart comparison dari 4 call stock tadi, Harum itu paling tinggi, naiknya udah paling banyak. Nah, apakah India akan menguber nih yang lain ya? Kita nggak tahu, kita lihat aja. Lanjutnya gimana? Padahal story-nya agak mirip cerita ya. Kalau Harum kan memang karena dia udah dari tahun lalu masuk ke nikel ya. Sedangkan Indi ini baru mulai masuk ke electric vehicle ya tadi. EV. Jadi kita bilang energi betul. Makanya mestinya sih kalau lihat story-nya yang agak mirip Harum ya potensi untuk bisa mendekati Harum gitu. Jadi memang ini salah satu yang lega yang dimention oleh cerita nih sangat luar biasa nih ya. Jadi teman-teman bisa pelajarin lebih lanjut mengenai Indi. Tadi dikasih tahu bahwa ada satu sekuritas yang udah mention bahwa covernya adalah target harganya di sekitar harga 3.300. Jadi potensi upside-nya masih besar dan kita juga melihat ini potensinya memang bagus. Jadi memang teman-teman bisa nanti kita pelajari lebih lanjut mengenai ini dan tadi insight-nya
banget dari cerita. Thank you banget loh cerita Iya, mengenai insight mengenai tetap indie. dibantu ya, tetap dibantu dengan technical guidance-nya dari mungkin dari Bernard, dari teman-teman di sana, dari Wilson, mungkin bisa bantu untuk kapan sih masuknya, kapan sih jualnya. Nah, tetap semuanya harus dicek ulang, di review lagi sesuai risk profile masing-masing dan disclaimer on ya, nggak ada rekomendasi beli atau jual. Betul. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang belum masuk di dalam grup Telegram Support Sekuritas, teman-teman bisa buka akun di ifom.supportsekuritas.com, itu udah di-pin komennya. Jadi teman-teman nanti bisa setelah jadi nasabah di Support akan langsung dikasih akses masuk ke link grup Telegram kita. Di situ nanti tiap hari teman-teman akan dapat stock pick saham yang menarik di harga berapa kita masuk, nanti itu semua ada di grup Telegram kita. Jadi teman-teman jangan sampai miss di kesempatan ini ya, apalagi tadi cerita udah banyak nih ngasih mention saham-saham bagus yang tadi udah sempat di-sounding. Dan cerita ini masternya saham-saham. Kalau aku lihat nih, masternya story nih kalau aku lihat. Oke, kalau teman-teman tanya nih story apapun ya, semua saham nih cerita pasti tahu. Nih pokoknya Wikipedia-nya saham nih kalau kita lihat. Jadi kita bisa tanya banyak teman-teman. Jangan lupa kalau ada yang mau nanya, tetap tuh tanya di kolom Q&A di bawah. Nanti kita akan bantu tanya. Jadi kalau dari sisi mungkin kita lihat year to date ya Ci ya, Medco kan udah naik 30% nih, minyak tadi banyak banget tuh Ci yang nanya Medco apakah masih boleh hold kah, nanti bisa mungkin dibantu Ci. ITMG naik 35% secara year to date, AALI udah naik 23%, BRMS udah naik 63% karena memang karena komoditas sudah pada naik. Masih ada nggak sih Ci saham laggard yang Cici lihat di sektor energi yang bisa kita lihat? Ini mungkin tadi Ci, TAPG mungkin atau SSMS yang mungkin belum ada lagi nih ESA ini kan gerak dalam amonia kan. Nah sebenarnya amonia itu kan juga gas kan. Sebenarnya amonia kayak tadi pagi aku udah share itu sebenarnya harga komoditas amonia sendiri udah naik sampai 1.485 kalau saya nggak salah ingat tadi pagi. Nah itu dari waktu kemarin aku call atau Sukor pernah call itu waktu itu masih akhir tahun lalu atau awal tahun lalu ya itu masih amonia masih 800, sekarang udah 465 ya. Ini masih ketinggalan. Ini harusnya masih ada cukup banyak upside kalau misalnya di-adjust sama harga amonia sendiri harusnya ini masih ada upside loh. Terus udah gitu dia kan pabriknya yang kemarin sempat shutdown karena buat maintenance ini kan diperkirakan udah akan beroperasi kembali itu sekitar Desember. Harusnya nih udah beroperasi kembali. Kemudian resultnya ESA kemarin yang tercu itu kan naik banyak karena kenaikan harga amonia di tahun 2021. Nah sekarang amonia sendiri udah 1486 ternyata. Nah harusnya yang ini potensi banget dong untuk ikut kenaikan harga komoditi. Istilah dia tetap jualannya kan tetap jualan komoditas kan. Harganya masih di kisaran harga 600 ya, 600 belum gerak 660 kali tutupnya. Aku sih feeling ini saham harusnya berpotensi banget sih, ya tutupan 660. Harusnya berpotensi banget untuk bergerak ke harga yang lebih tinggi. Walaupun kita harus tetap melihat dengan technical apakah ini akan lanjut. Hari ini memang tutupannya agak jelek. Jadi dari MACD-nya dia juga turun, candle-nya juga jelek. Volumenya juga tapi volumenya agak turun mungkin masih consider sideways ya tapi kalau misalnya udah boleh dicermatin sih kalau sampai dia bisa nge-break harga 710 mungkin ya 710 mungkin dia bisa memulai uptrendnya lagi nih setelah naik sekitar 700-an trading range gitu loh nggak mau jalan lebih jauh kayak masih nunggu muatannya penuh nih kita nggak tahu nih ya kita tunggu aja kelanjutannya nanti gimana ini masih menarik. Kemudian BRMS aku masih hold juga walaupun kita suka udah dari bawah kita tetap masih optimis karena dia kan ada pergantian manajemen ya kemungkinan RUPS ini yang akan datang ini akan terjadi perubahan manajemen di mana pemegang saham yang kemarin rame diberitakan dari konglomerasi Salim Group masuk kemungkinan akan masuk orang-orang kepercayaan duduk sebagai direksi di sana. Nah, ini akan berubah nih, karena selama ini kan PRMS itu dulu orang pikir identik dengan grupnya Bakri. Jadi grup Bakri ini kan semuanya istilahnya
boleh dibilang untuk pendanaan nih kabarnya agak susah untuk mendapatkan pendanaan. Jadi kalau mungkin ada grup lain yang masuk sebagai partner, nah dia kan perlu eksplorasi segala macam gold mining, copper, dia ada zinc, itu banyak banget itu lahan-lahannya itu ada 3 yang besar-besar itu. Nah dengan ada yang partner untuk pinjem duit, untuk raising fund lewat bond segala macam harusnya nanti akan lebih mudah ya. Jadi itu akan sangat-sangat menarik untuk BRMS walaupun harganya udah naik dan di harga level sekarang saya sih juga udah nggak nambah lagi karena udah cukup banyak sih. Nah Baik. di luar itu ya masih inilah ya ada CPO kan, Iya, Henry masih betul. CPO. Iya, tadi aku lihat TAPG sama SSSM kan, mungkin agak masih legacy ya. Nggak tahu Cici apakah Iya, lihat juga TAPG SSMS. TAPG aku suka, SSMS aku kurang gitu Hmm, suka karena menurut aku kadang-kadang mainnya agak susah ya. Kadang-kadang aku nggak bisa predik gitu loh kayak kapan kapan harus beli atau pokoknya agak susah deh mainnya buat saya sih agak susah nggak tahu mungkin orang lain yang udah biasa invest di SSMS mungkin udah ngerti karakteristiknya lebih gampang. Kalau aku suka TAPG karena TAPG salah satu teknikalnya juga bagus nih. Ini bisa rounding bottom gede nih, rounding bottom biasa returnnya cukup lumayan jauh ini bisa balik berapa sih nih? Mungkin bisa sekitar balik ke 900 high-nya dia 910 nih potensi banget dan hari ini juga naik volumenya bagus candle-nya juga bagus ini TAPG salah satu yang aku suka juga nih karena kita lihat DSNG juga hari ini naik lumayan banyak kan cuma kayak TAPG-nya nggak sekencang DSNG deh sama Ali. Aku sukanya 3 sih. Ali the biggest market cap, TAPG the green one, ESG compile, terus sama sebenarnya satu lagi BOPT. Cuma BOPT mainnya aduh ampun deh. Lemot banget. betul. Kagak mau Iya, naik-naik. Jadi aku aduh kayak udah males deh. benar. Jadi tadi teman-teman ya kita tadi rangkum dari ESA. Tadi kalau kita lihat tadi kita bilang bahwa memang kenaikan harga amonia itu akan sangat mempengaruhi karena ini kenaikan harga amonia belum ke-adjust dengan kenaikan Ya. harga ESA Hmm. 670. Ini potensi upside-nya masih sangat menarik kalau dari sisi pandangan cerita. Yang kedua, BRMS, tapi ya dengan catatan ini udah tinggi, jadi kalau teman-teman mau masuk ya tentu teman-teman harus disiplinnya lebih kuat lah, karena Iya. memang ini udah cukup tinggi ya cerita ya, karena Hmm. masih story-nya masih ada, yaitu pergantian manajemen yang akan membuat perusahaan ini akan punya potensi growth, akan lebih menarik dari sisi investor melihatnya. Iya, Lalu juga apalagi udah pada masuk juga kan di BRMS sudah ada foreign flow masuk. betul, foreign juga udah terus masuk. TAPG juga salah satu saham yang disukai oleh kita karena cukup legat juga ya. Iya. Jadi memang ini adalah saham-saham yang tadi Ali juga menjadi salah satu saham yang disukai. Cuma memang Ali kayaknya udah naiknya cukup tinggi ya Ci ya. Kalau TAPG mungkin masih Eh, agak Iya, Ali harusnya gini, nanti kan sebenarnya harga komoditasnya CPO sendiri kan naik kenceng kan, sampai sekarang ini naik 7,35% di 6.700. Jadi sebenarnya kenaikan CPO sendiri belum translate ke harga CPO-nya sendiri, harga saham CPO sendiri, walaupun Ali memang udah naik, tapi menurut aku dengan harga 6.700 ini harusnya Ali masih jauh banget. The biggest uh, market cap Ali. Jadi begitu nanti ada foreign flow harus akan masuk ke Ali dulu. Begitu alinya udah rally, yang lain-lainnya second liner yang di bawahnya akan ngikut sih. Nah, harusnya ini masih masih bisa banget untuk alinya naik walaupun secara harga memang udah naik, tapi kan ininya naik kenceng CPO-nya. Jadi masih jauh banget. Masih banget bisa. jadi kita lihat dari sisi harga komoditasnya itu masih belum terlalu Benar. price in. Even mereka udah naik, tapi kenaikannya ini belum setinggi kenaikan harga komoditasnya. Nah Nah, mungkin iya, aku gitu. betul. Ci, ini banyak mungkin orang mulai aware. Ini kan Hmm. sekarang sentimennya karena Rusia sama Ukraina ini masih panas, makanya harga komoditas ini mendidih terus. Tapi kalau Hmm. tiba-tiba negosiasi ini ke depannya justru kelihatan makin damai, Hmm. apakah itu tanda-tandanya kita harus cepat-cepat keluar Ci, dari sektor komoditas? Kalau cerita lihatnya seperti apa? Mungkin dia pullback sebentar ya. Misalnya Hmm, damai kayak kemarin kan, oh hmm, damai nih atau kagak jadi perang, harga komoditi turun.
Tapi sebenarnya supply ini masih kekurangan. Jadi kita masih mengalami yang namanya supply shock atau kekurangan supply. Jadi nanti setelah misalnya berita kalau misalnya itu damai itu terjadi atau ada serangannya di easing gitu, mungkin dia turun sebentar. Tapi karena memang kenyataannya supply-nya masih terganggu dan demand itu akan balik karena ekonomi reopen, orang akan mulai aktivitas, kebutuhan energi orang yang biasanya mungkin banyak di rumah nggak banyak aktivitas kemudian harus kerja balik lagi, nah itu kan semua butuh energi, energinya dipakai ya kebutuhan untuk batu bara, untuk gas, semuanya kan itu balik kan. Nah begitu demandnya balik, supply-nya masih terganggu karena kita COVID sekitar 2 tahun ini kayak CPO kan banyak sekali petani-petani yang dari Indonesia balik ke Indonesia. Jadi plantation di Malaysia itu kekurangan tenaga kerja, akhirnya supply-nya nggak ada. Nah, demikian juga dengan yang lain nih seperti coal dan komoditas yang lain. Jadi menurut aku pullback sebentar pasti akan ada, oh baik, udah baik kan. Nah, mungkin juga akan terjadi profit taking di komoditi sector. Tapi nanti abis itu semuanya back to normal, back to reality. Wah, memang masih kurang nih. Memang kekurangan, memang kenyataannya kita masih supply-nya shortage gitu loh. Nanti pasti Betul. balik lagi. Nanti balik lagi. Betul, setuju sama cerita teman-teman, karena memang kita kalau lihat OPEC ya, OPEC sekarang baru mau nambah 400.000 barrel, itu masih jauh kurang dibandingkan memang terjadi penurunan jumlah cadangan minyak di beberapa negara besar ya, di Amerika dan kawan-kawan. Jadi ini bisa menjadi salah satu katalis kenapa harga komoditas bisa tetap di atas. Makanya cerita tadi sempat bilang ini akan pullback karena orang antisipasi aja Ci ya, karena memang Ya, takutnya damai ini harga pullback sebentar, tapi pada kenyataannya shortage ini kelangkaan, bukan kelangkaan ya, masih. memang masih kurang lah supply-nya, sehingga ini akan Iya. tetap membuat komoditas tetap di atas. Iya. Wah, mantep. Infonya nih luar biasa nih ya. Kita akan lihat nih Ci, sekarang kita akan masuk ke Q&A Ci ya. Ini udah masuk ke 30 menit, kita akan lihat Q&A dari teman-teman. Jadi teman-teman yang mau nanya jangan di chat aja, tapi di kolom Q&A teman-teman tanya ya, supaya nanti pertanyaannya bisa kita tampilkan. Nah, ini Ci pertanyaan pertama dari ibu, namanya IG-nya diceburin ya. Peluang DRMA gimana ya Ci dengan efek EV yang beredar pada saat ini? Mungkin Dharma Polymetal. Iya, Dharma sebenarnya sangat menarik ya, karena kemarin kita juga belum lama baru mengadakan edukasi webinar dengan mengundang Dharma untuk hadir sebagai narasumber untuk memberikan insight-insight ke investor retail. Jadi Dharma sendiri memang ada rencana untuk masuk ke EV juga. Dan kemarin dia juga baru siapin dana 247 miliar untuk ekspansi. Ini untuk membangun pabrik sama membeli mesin-mesin baru. Jadi ini menurut aku Dharma ini di antara semua grupnya ASA atau di antara grup ASA, Dharma ini salah satu yang masih murah dibanding yang lain, ASA atau ASLC. Jadi secara valuasi ini yang paling murah sih. Jadi aku sih juga masih sangat suka ya dengan Dharma sendiri, dan harganya pun hari ini walaupun hari ini nggak berhasil naik, karena kan kemarin hari Jumat sempat naik dan diiringin dengan volumenya cukup tinggi. Hari ini naik tapi dia tutupnya masih ke bawah, tapi aku bilang ini saham masih sideways, tapi nggak ada yang jelek dengan saham ini. Story-nya masih sangat menarik, cuman kita lagi nunggu kapan ada flow yang lebih besar untuk masuk ke saham ini, dan banyak banget peluang-peluang yang bisa diraih nih dengan dari Dharma ini, karena dia juga banyak sekali nih kerjasama. Kita juga kemarin ngundang Pak Irianto, bagus banget sih Bapak presentasinya, sama analisnya Sukor juga kemarin kan sama Edward. Jadi Betul. ya mau kebetulan juga kemarin yang hadir juga banyak sih. Ya menurut aku ini masih sangat-sangat menarik untuk Dharma, tapi memang nggak bisa buat trading karena posisinya lagi sideways. Kalau saham sideways di tradingnya nanti kalian kecewa. Ini memang harus buat simpen untuk jangka panjang untuk melihat prospek dia ke depan. Memang valuasi dia masih sangat menarik, jadi memang ya harus hold lah, karena kan dia juga masuk ke sektor EV kan, nanti dia juga akan bisnis komponen EV. Nah itu kita tunggu aja perkembangan lebih lanjutnya. Baik, jadi udah EV, dia juga masuk ke CAPEX Ci ya. CAPEX-nya besar tahun ini.
Tadi 270 miliar, jadi rencananya sangat bisa Ya, mendukung untuk story ke depannya. Dan tadi udah dibahas oleh Cerita bahwa memang sekarang ini edukasinya cukup kuat dari Dharma Polymetal. Tadi iya. Cerita sempat ada beberapa presentasi yang disampaikan, ini akan Mm, bikin awareness dari investor akan makin mengenal gitu perusahaan ini iya, sebagus apa, iya. valuasinya masih. Jadi teman-teman jangan sampai miss kesempatan nih di saham Dharma Polymetal. Wah, thank you juga nih buat yang udah Iya. nanya dan Cerita yang jawabannya Tapi sangat luar biasa. ya kayaknya sahamnya masih sideways. Kalau buat Ya, trading nanti takutnya kecewa, belum bisa naik karena sideways ya mesti tunggu dia breakout baru bisa buat trading kalau orang yang jangka pendek. setuju Ci, betul. Jadi kita nunggu memang panggungnya dapat dulu Ci ya. Ini Hmm, story-nya udah bagus, tinggal nunggu kapan flow-nya masuk, akhirnya kita bisa main di ombaknya itu. Mantap iya. cerita. Ini berikutnya Ci, pertanyaan dari Bapak Amal Hafiz. Ini cerita mungkin ada review-nya mungkin buat BBTN dan BRIS Ci, bisa dibantu Ci. Iya, Breeze itu sebenarnya kemarin teknikalnya memang udah matang ya, dan terbukti harganya juga cukup naiknya cukup banyak kan. Dan memang sebenarnya kita negara dengan penduduk Islam terbesar dan ekonomi syariah itu pertumbuhannya cukup besar ya. Apalagi ada berita bahwa BRIS ini kemungkinan akan mengakuisisi unit syariahnya BBTN. Apakah ini akan terjadi? Kita masih nunggu sih. Apa masuknya lewat gimana? Apa itu lewat ride atau akan caploknya kayak gimana? Kalau misalnya caplok ya makin gede sih BRIS-nya. Ya itu sangat sangat menarik sih memang untuk mungkin lebih buat ke invest kali ya kalau buat trading ya mungkin manfaatkan kalau dia ada pullback karena nih 2 hari naik dan volumenya udah cukup besar tapi ini memang chartnya bagus loh mau bentuk up and handle loh chartnya Hmm. Breeze ini bagus nih kalau misalnya ngebreak nih 17.9 ya 17.95 18 ini jalan nih ini mungkin besok bisa perhatiin sih cuma kalau saya sih karena saya beli agronya aku pikir agro kadang dia beli sama agro kan jalannya suka barengan jadi Ya, karena aku betul. beli di aku nggak beli di Bris lagi karena kurang lebih jalannya hampir sama suka bareng Ya, cuma agro catnya hari ini belum jadi nih. Kemarin udah hampir jadi kapan handle, udah naiknya lumayan, udah sampai 15.10, 15.30, pullback lagi karena koreksi saham-saham kemarin semua saham-saham bukan komoditi yang relate sama fintech atau teknologi kan pada turun. Nah, ini termasuk yang koreksi. Tapi aku tahan di agro sih. Jadi karena itu aku nggak beli BRIS. Nah, tapi sebenarnya BRIS sendiri cukup bagus. Kalau memang jadi akuisisi makin gede, udah kayak monopoli gila itu semuanya dipegang dia. Nah, betul. BBTN aku suka sih. Sekarang aja BBTN udah gede banget Ci ya, apalagi kalau ya, BBTN keambil. ya Betul. bilangnya udah gede banget. Nah, BBTN sendiri BBTN adalah salah satu bank yang termasuk yang aku suka. Kemarin juga waktu live sama Bernard di bulan lalu aku udah sebut bahwa BBTN berpotensi banget membukukan pertumbuhan kredit yang solid karena pemerintah mengalokasikan sekitar 28,2 triliun atau naik 47,6% secara year on year untuk implementasi pinjaman KPR bersubsidi untuk skema FLPP. Jadi ini cukup menarik. Terus dia juga akan right issue dan dia juga ada launch aplikasi nih, aplikasi untuk beli-beli rumah. Jadi ini sebenarnya BTN aku juga pengen beli, cuman lagi nunggu teknikalnya mau matang ke atas atau mau ke bawah karena kalau lihat hari ini kayaknya mau turun dulu ya turun nanti kita tungguin di bawah deh siapa tahu bisa dapat murah kan. Nah, Betul. kalau dia turun sekitar 17.10 kali ya, 17.10 coba. Bisa dapat nggak di sana? Harusnya sih turun nih BBTN. Nah, lagi tungguin aja. Tapi kalau ternyata dia nggak turun, dia malah break ke atas ya, aku mau beratas lah. Tapi belum beli. Mantap. Jadi tetap keren ya. Jadi universe-nya nih saham yang story-nya bagus semua, cuma ditungguin teknikalnya. Jadi sangat sangat seru ya kalau ngobrol sama cerita Belajar, dua-dua. belajar ini teknikal ternyata lumayan ngebantu lah istilahnya. Kita nggak Tuh. buta-buta gitu jadi bisa ada tambahan guidance nih kayak kita udah punya kaca depan
buat nyetir mobil kan kita pakai spion depan nih. Nah, dengan ada tactical kita punya spion kiri kanan. Jadi lebih ya chances sampai nabraknya makin kecil gitu. Setuju, Ci. Mantap makanya nih. Kita lanjut, Ci, ya. Mungkin ada pertanyaan berikutnya nih dari Bapak Aldi nih, Ci. Peluang Akra. Nah, mungkin dia melihat harga minyak naik, belum Oh iya, disebut-sebut tadi. iya Akra benar. gimana? Harga minyak naik gimana nih, Ci? Oh, Akra ini habis stock split ya. Habis stock split sahamnya Ya. tuh rada ini loh sideways. Naik nggak mau, turun nggak mau. Mungkin Akra ini tuh harga 740 lagi nih, udah sekitar Januari pertengahan ya, udah mulai nggak terlalu menarik untuk ditradingkan. Tapi untuk invest, kalau buat yang memang bisa nyimpen jangka panjang sih bisa-bisa aja. Cuman aku sih nggak terlalu tertarik ya, karena sebenarnya dari segi story juga nggak ada yang terlalu strong untuk bisa membuat saham ini terbang tinggi ya, kecuali mungkin dividen, karena kan memang dividennya dia biasa cukup konsisten ya. Dari dividen dia konsisten. Cuman kalau misalnya kita mau untung gede, istilahnya kita mau cari saham yang beggar, nah ini kayaknya nggak nggak ada katalis strong untuk naik yang jauh banget sih. Jadi aku nggak terlalu suka sih sekarang. Ya nggak tahu kalau besok ternyata ada cerita lain, dia dapat apalah, dapat kontrak. Dan kalau dari MACD juga kelihatannya kayak mau turun juga ini sahamnya. Candle-candlenya juga belum terlalu menarik sih. Kalau kalian mau beli buat invest, mungkin bisa nunggu di bawah kali ya. 720 mungkin, 720, 705 kalau buat invest. Tapi kalau buat trading ya belum terlalu menarik, mungkin pas di support aja, di antara tadi support nanti cuan ya kabur buat jangka pendek. Tapi kalau mau untuk yang untung gede banget kayaknya belum deh, belum. Tapi kalau udah kepalang punya ya udah paling nungguin dividen aja sih ya. Mm-mm. Karena memang sebenarnya, Ci, ya, kalau Akra ini beda sama Medco ya. Karena dia tuh sebenarnya cuma jualan, dia pakai Betul. formula, teman-teman. Dia jualannya pakai formula, jadi orang tuh cuma bayar fee. Mau harga Iya, minyak naik turun, orang bayar fee doang ke Akra. Jadi pengaruh dari harga minyak itu terbatas lah iya, ke dibandingkan mungkin Medco dan Elsa gitu. Jadi agak iya, agak beda sistem bisnisnya. Jadi ya benar tadi kita bilang mungkin orang butuh sesuatu story yang lebih besar, mungkin dividen yield-nya yang lebih besar, itu yang ditunggu hmm, oleh investor. Jadi sekarang masih sideways posisinya ya. Kita tinggal iya. tunggu kapan sideways-nya berakhir, ada Biasa break. biasa kalau teman-teman yang nunggu buat dividen, Akra itu biasa pembagian dividennya sekitar bulan 5. Mungkin Hmm. belinya kalau udah deket-deket RUPS, dan biasa range-nya dia tuh sekitar 50, 75, karena kan dia biasa udah bagikan dividen sebelumnya kan. Tahun lalu kan udah bagi di bulan 8 60 perak. Biasa sisanya di tahun ini sih. Dia sekitar 75, 50, 80 sekitar segitu sih. Kemungkinan Kalau dividennya. iya, kalau saya sih cari yang menarik ya, yang lebih menarik. Betul, betul. Jadi memang ada yang lebih menarik dari itu. Makanya nggak ke sounding tadi ya di awal-awal dibahas. Thank you Iya. cerita. Jadi Pak Aldi Pidano ini kejawab ya tentang Akra. Nah ini sekarang mungkin nih penonton yang tadi tapi yang tadi cerita sebut ingin lebih cerita lebih jelas nih Ci, tentang dari Hmm. Bapak Aldi Pidano. Oh bukan, ini sorry. Ci, hubungannya Indi dengan PSKT apa ya Ci dari Pak Muhammad Hadi Oke. Nugraha? Sebenarnya kemarin itu aku udah sebenarnya nggak sengaja sih aku baca-baca. Jadi PSKT itu salah satu ownernya itu ada namanya RVP mana sih? Aku tunggu. Ini signal aku jelek banget. Soalnya aku udah nge-save di channel Telegram aku nih. Di sana aku tulis banyak banget mengenai PSKT. PSKT waktu aku rekomen harga masih di bawah banget, masih sekitar 80. Tapi sampai sekarang pun aku belum jual. Jadi pemegang saham kemarin kan ada PSKT itu kan ada Red Planet kan. Memang usaha awalnya itu Red Planet yang hotel itu Red Planet namanya. Red Planetnya itu udah exit. Jadi kemarin ada crossing Red Planet Holding itu jual ke basis utama. Basis utama ini adalah
pemegang sahamnya adalah Pak Happy atau suaminya Ibu Puan Maharani. Hmm. Dan pemegang saham lainnya ada Muhammad ARP Mangkuningrat sebesar 30%. ARP Mangkuningrat adalah dipercaya nama sebenarnya adalah Bapak Asyad Rashid PM, Direktur Utama Indi. Jadi ini dipercaya bahwa PSKT ini sebenarnya ownernya adalah dengan ownernya Indi sama ownernya Raja. Sebenarnya Mas Utama itu pemegang saham Raja juga sih. Itu sebenarnya sama. Dan kita tuh kemarin tuh ada baca kalau Indi itu kan masuk ke EV battery. Ada rumor kalau ini kan company jadi main bisnisnya itu si PSKT sendiri, Red Planet kan udah exit nih. Walaupun sekarang dia masih menjalankan usahanya ya masih hotel lah ya, tapi dia juga ada rumor bahwa kemungkinan itu akan jadi perusahaan cangkang di mana akan dimasukkan bisnis battery yang lagi digarap itu. Apakah ini benar atau enggak? Ya kita nggak tahu. Kita nunggu aja berita lebih lanjut. Tapi kalau dihubung-hubungin atau dicocok-cocokin ya cocokmologi ya bisa aja gitu. Dan aku pikir ini perusahaan murah kok, company-nya cukup oke loh. Dia cuman punya utang tuh kecil, perusahaannya cukup solid, company-nya cukup bagus. Walaupun memang kena bisnis hotel terimbas daripada COVID, tapi secara company cukup lumayan oke lah ya, nggak jelek gitu, nggak kayak orang utangnya gede, ini utangnya cuma 60 bio apa 60 M kecil kok, ini company-nya bagus. Jadi aku pikir daripada aku invest yang lain, kalau memang ini sampai terjadi, sometimes rumor itu kan kadang kejadian memang enggak, tapi banyak orang bilang rumor adalah fakta yang tertunda. Apakah itu akan menjadi fakta? Ya, kita nggak tahu sih. Tapi kalau misalnya aku pikir kalau sampai kejadian, wah itu kan lumayan jauh dari bisnis hotel menjadi company yang punya bisnis EV gitu loh. Kenapa aku nggak coba hold gitu, walau kita tetap di-guide dengan technical support and resist gitu. Kalau memang masih uptrend, masih chance-nya masih oke, ya kita hold, unless ya dia break support. Cuman ya India aja hari ini naik kencang. Ya aku pikir hold aja lah, aku sih simpen. Historinya sih cuman gitu aja. Salut saya Hubungan cerita tuh ownernya info sama. banyak banget cerita ya. Oke, luar biasa nih. Story-nya itu bikin kita jadi kayak cerita kayaknya nih setiap hari belajar berapa jam ini ya. Apapun bisa tahu loh, bener-bener hebat nih cerita nih ya. Kita lanjut di cerita, mungkin tadi udah dari Pak Muhammad Hadi udah kejawab ya, dari cerita hubungan antara Indi dan PSKT. Kita lanjut ke Pak Han nih, Pak Han Infernet. Kok Ci BBKP prospeknya ke depannya kayak gimana sih? Nah, cerita semenjak diambil oleh Kukmin Bank, cerita apakah lihat ini justru punya potensi story ke depan yang bagus nggak Ci untuk BBKP? Bisa, tapi nggak dalam waktu singkat. Karena BBKP kan baru diambil, baru di take over, dan ini take overnya cukup cukup major sih istilahnya. Kan dia dulunya punya Bosowa, terus di take over, ya perlu waktu lah untuk membenah, nggak bisa kayak langsung ambil langsung lari kencang. Dia juga abis kemarin right issue kan cukup gede kan, saham beredarnya juga udah banyak dan market cap-nya udah 18 T gitu, dan dia juga baru akan rups nanti tanggal 23 Maret 2022. Jadi perlu waktu untuk BBKP untuk perform atau mungkin berkonsolidasi dengan pemegang saham barunya. Biarlah Kokmin membereskan dulu. Pertama kan kemarin udah diambil salah satu sekuritas. Sekuritas udah di take over. Apakah nanti disinergikan dengan banknya? Sebenarnya secara panjang untuk jangka yang benar-benar panjang ya, agak lama. Aku percaya sih Kokmin itu bukan bank kecil. Dia cukup besar di Korea dan punya teknologi yang sangat advance sampai udah masuk ke metaverse segala. Ya pasti someday dia akan do something serious with this BBKP. Cuman nggak dalam waktu hitungan bulan, mungkin perlu waktu lah nanti ya. Mungkin akan menjadi bank yang cukup menarik ya di kemudian hari. Walaupun sekarang yang aku nggak suka cuman bid offernya jadi tebel-tebel gitu loh, habis red issue kan barangnya jadi banyak. Tapi Iya, ya kalau betul. someday gerak, pasti akan ada investor yang ngambil dalam jumlah besar, jadi nggak terlalu khawatir sih. Cuman nggak dalam waktu dekat ya, perlu waktu. Masih Iya, oke.
BBKP juga kalau kita lihat kan Bangkokpin itu di Korea terkenal digitalisasinya ya, cerita ya. Kalau Benar. memang digitalisasi ini bisa disuntik ke BBKP, ini sekarang Mhm. Pak dia 1 kali, bahkan kalau kita bandingin sama Agro, BBHI itu, BBYB itu udah belasan kali gitu. Jadi memang kalau dia sampai digitalisasi kesuntik sih, story-nya menarik sekali. Cuma memang tidak dalam waktu dekat karena memang baru take over, tentu banyak hal yang harus di-improve dulu ya cerita ya. Iya, perlu waktu lah. Istilahnya rumahnya baru dibeli orang, jadi biar orang baru itu beresin dulu, dicat ulang, dibenahin. Nah, ntar kalau udah cakep baru deh. Seru ya, betul. Setuju saya sama cerita. Nah, sekarang kita lanjut ya cerita ini dari Ibu Berena nih, cerita Sandi. Sektor ini nih, Ci. Telekomunikasi, XL, Telkom, Indosat. Ya, mungkin dia friend, lupa diketik, mungkin cerita, mungkin ada Iya, view-nya nih. Dari kalau aku beli friend loh. Kenapa ya? Karena udah murah banget ya, gitu. jadi Aku beli itu friend ya, aku nggak ada sebenarnya friend itu aku nggak ada info, nggak ada. Ya aku cuma lihat murah aja. Terus aku pikir harga 80 masa aku nggak beli ya. Ya aku beli friend terus Telkom udah naik. Telkom buat aku udah mahal. Aku nggak beli mahal. Ya mungkin masih bisa kali masih bisa sekarang lagi pullback ya 4350 biasa kan dia main sekitar 44 cuman 4460 cuman buat saya sih Telkom harga segitu nggak menarik, takutnya nunggunya lama cuannya cuma dapat dikit. XL sendiri harga 2880 ya cukup cukup murah sih sebenarnya. Tahun ini lebih menarik sektor telekomunikasi seperti ini dibanding dengan tower-toweran karena tahun ini kan store-nya konsolidasi di sektor telekomunikasi. Excel sebenarnya menarik, tapi mesti agak ngehold ya. Kayaknya nggak bisa trading. Ini pas di bawah nih lagi mantul, nggak tahu teknikalnya tuh udah bagus belum untuk dibeli. Sebenarnya nih Excel menarik sih. Cuman aku nggak denger ada cerita lain ya. Iya, kalau dari chart kayak belum terlalu menarik sih. MACD-nya mungkin beberapa hari lagi berpotensi golden cross. Cuman ya aku nggak beli sih ini. Terus Indosat kemarin banyak berita, aku juga nggak beli karena kayaknya ya udah di bottom juga ya Indosat ya. Sekarang harga cuma 55. Kayak nggak ada cerita yang menarik gitu loh. Aku kan suka beli saham yang ada story-nya kan. Jadi kalau betul. yang lain nggak ada yang ya buat invest sih boleh kalau kalian memang beli buat invest untuk nyari dividen untuk aman nggak terlalu berbanyak gejolak saham maksudnya ada perang naik turun yang lain bisa ARB mungkin barang ini nggak terlalu kemana-mana karena memang consider defensive sector itu boleh buat invest tapi kalau kalian mencari gain yang kayak mau naik banyak banget mungkin ini belum terlalu bisa memberi gain yang signifikan banget kali ya. Karena dari teknikalnya juga belum menarik, dari cerita juga belum ada apa-apa sih. Betul. Story-nya mirip kayak consumer good lah, Ci. Ya, jadi belum belum ada inflow ke sana dan belum ada yang bikin Iya, menarik market. Kenapa iya, mesti ke sana? Betul. benar. Baik, jadi kejawab ya Ibu Berena Sandi bahwa di antara 3 ini masih cerita lihatnya masih ya, belum ada story yang menarik. Paling cerita lihat yang murah dari sisi valuasi paling ya cuma friend aja. Jadi itu yang Iya, tadi dijelaskan. harganya udah di bawah. Hmm. Iya betul. Jadi berapa Ci kalau lihat sekarang Ci di friend Keren, masih menarik keren cuma buat masuk? tuh kemarin tuh waktu koreksi jauh banget, cuma tinggal 70 lebih kali. Kemarin tuh waktu turun-turun, waktu ARB. Bukan enggak, maksudnya dia nggak ARB, tapi saham-saham lain pada ARB itu 76, terus balik lagi 80 lebih. Consider kuat. Kalau misalnya Iya, dia misalnya mau bubar istilahnya ya, dia udah bubar. Ini kemarin tuh berapa sih? 76 ya, 78. 70 lebih deh pokoknya. Iya benar kemarin tuh 76. 76 terus dia mantul balik naik lagi 70 80. Jadi dia masih trading range. Masih di bolak-balik di sekitaran range antara 77 tapi dia belum bisa di atas 85. 85 belum bisa nih. Masih trading range. Cuman aku beli aja lah. iya. Buat lucu-lucu aja Ci ya.
Hmm, iya Nah, benar. kita lihat pertanyaan berikutnya, Ci, dari Pak Ben C. View BBRI dong, wah jarang-jarang nih ditanya blue chip nih. Bisa take Iya. profit di berapa, Ci? BBRI ini loh, BBRI hari ini buka atas tapi tutupnya candle-nya merah. Sebenarnya BBRI ini mesti tunggu, ini chartnya sih bagus ya, mungkin koreksi-koreksi koreksi sehat dulu kali. Harusnya ini BBRI masih bisa naik kenceng loh. BBRI ini kalau misalnya modalnya di bawah kayaknya tahan dulu deh, tunggu dia narik lagi baru exit. BBRI tadi tutupnya berapa sih? Harusnya di atas goceng ini bisa loh kalau menurut aku. BBRI itu nanti ada resist di 4780, kemudian 4920 dan 5075. Kalau aku sih buat nyimpen, kalau aku udah punya barang mungkin aku exitnya di kisaran 49 sama 5000 sih. Soalnya dia kan udah masuk PNM, udah masuk penggadaian, dia jadi gede Ya, banget dan foreign flow hari ini gede banget. betul. Foreign Iya, flow 1,7 T, seminggu udah 5,5 T nih, Ci. Nambah terus nih, betul. iya. Makanya kalau udah Iya, punya, udahlah, udah simpen, dapat dividen lagi. Dividennya, bener. ya kalau saya sih, saya nyimpen sih kalau misal dapat. Aku punya kebetulan udah dijual karena kemarin panik gara-gara mau perang jadi hilang barang deh, kesel. Klien Makanya, aku jual. betul. Makanya teman-teman buat dapat stock pick kayak begini ya, itu tentu teman-teman jangan sampai lupa untuk buka akun di eform.sekuritas.com. Nanti kita akan bantu dari ya, Ya, makanya hari ini thank you banget nih buat cerita, banyak banget insight, terutama tadi baik yang blue chip, baik yang tadi saham-saham yang sektor yang teman-teman tanyain, dan kita masih ada waktu sampai 6 menit lagi sebelum kita tutup ya. Kita lanjut ke pertanyaan teman-teman berikutnya. Wah, banyak banget cerita nih. Kalau cerita ya memang bintangnya nih. Rame banget yang nanya nih. Nggak bakal kejar semua, betul-betul. Ini banyak ditanya nih, Ci, mengenai view Toba nih, Ci. Ini di chat juga dari tadi saya lihat banyak. Cuma kebetulan ada yang nanya di Q&A. View Toba kira-kira bakal sama dengan Indi nggak ya, cerita? Toba jujur aku nggak suka mainnya. Aku juga punya. Aku punya modal Toba itu modal 600. Aku modal Toba 600 dari untung banyak banget sampai sekarang untungnya jadi dikit. Itu catnya jelek loh. Catnya itu jadi hmm, kayak head and shoulder maybe atau rounding top ya. Catnya jelek asli. Ini kalau misalnya dia turun nggak berhasil balik ke atas berapa nih 15-an ya. Ini catnya jelek. Dan cara mainnya juga kayak berita ya, ada berita bagus nggak naik. Atau naik cuma dikit turun lagi. Jadi ya nggak tahu sih apa memang mau bikin orang jualan dulu semua sampai udah nggak ada baru naik. Ya kayak harga saham dan story jalannya nggak sama gitu. Saya nggak suka sih saham yang begini jujur. Aku tuh maunya kalau terus likuiditasnya juga kan tipis-tipis ya. Kadang sebentar naik, sebentar ARB. Jadi aduh nggak tahu deh ya. Cuma karena modal saya di bawah, ya udah saya hold. Tapi suruh beli lagi aku agak males sih. Nggak enak mainnya. Ya nggak tahu nanti kalau tiba-tiba ada flow, walaupun hari ini harganya udah mulai naik dan ada peningkatan volume ya, tapi dari segi teknikal belum terlalu menarik sih. Tutupnya naik 7% di 13,55. Aku mending Baik. beli ya. Ini banyaknya salfok nih, Kiki jelasin ya. Malah Pak Yosep bilang Cirita tambah cantik. Waduh, Pak Dodianto Cirita baik dan ramahnya minta ampun nih pada salfok nih, Ci. Nah, kita lihat. Oh ya, teman, ini buat ingetin ya, buat teman-teman untuk bisa ikutan. Jadi, Sekuritas ada aplikasi baru New Spot. Jadi, teman-teman bisa menjadi 50 orang pertama yang bisa mencoba aplikasi ini. Teman-teman juga bakal banyak hadiah-hadiah menarik yang akan kita bagikan buat teman-teman yang udah nyoba. Jadi, teman-teman jangan sampai nggak ikutan nih. Jadi, ada MacBook hadiahnya ya, terus ada iPhone juga. Jadi, teman-teman jangan sampai nih nggak ikut. Ini Pro, udah iPhone Pro lagi, iPhone 13 Pro. Jadi teman-teman yang belum punya iPhone, pengen punya iPhone, langsung ikutin aja untuk jadi 50 orang pertama. Nah, infonya sudah ada di
IG kita di Sukos Sekuritas, cara untuk mendapatkan daftar menjadi 50 orang pertama yang mencoba aplikasi Newspot. Banyak banget fitur baru yang kita buat untuk menjawab permintaan teman-teman selama ini. Jadi teman-teman akan sangat dibantu sekali dengan fitur-fitur baru ini. Jadi teman-teman jangan sampai lupa untuk buka akun yang belum punya akun di eform.sukoses.com, karena sebentar lagi aplikasi ini juga dalam waktu dekat akan launching. Jadi teman-teman jangan sampai miss kesempatannya ya. Nah, cerita kita akan lanjut nih Ci, tinggal 3 menit terakhir. Menarik sekali Oh, nih ya, banyak sekali. Waduh Ci, makin banyak pertanyaan nih Ci. ini tadi banyak yang nanya nih tentang grupnya Pak Hate. Nah, Hmm, ini kan lagi terkoreksikan sejak Becap dan IATA-nya masuk. Kemarin suspend dulu, nah sekarang Becapnya masuk saham dalam pantauan khusus, atau kata orang ada tato. Jadi dia mungkin main di range 10% up, down-nya 7%. Tapi menurut aku itu wajar sih, jadi terkoreksi dulu karena kemarin masuk dalam pantauan khusus, tapi kita percaya tahun 2024 adalah tahun politik. Jadi kemungkinan beberapa istilahnya figur-figur yang kuat di pemilu atau di politik 2024 akan istilahnya mungkin sahamnya akan menjadi daya tarik sendiri kali ya. Dan aku sih masih percaya banget dengan saham-saham di grupnya Pak Hate. Itu rata-rata masih bagus banget secara teknikal. Becap walaupun terkoreksi secara teknikal masih strong uptrend. Jadi buat saya nggak ada yang saya khawatirkan sampai saat ini untuk Becap dari segi teknikal ya. Dan Kepik sendiri juga walaupun hari ini koreksi, tadi sempat naik, hari ini udah mulai naik sih, tapi memang chartnya belum terlalu bagus. Tapi aku masih simpen, aku masih sangat suka sama Kepik Becap, Kepik. Kemudian ada satu lagi, oh ya BBKP, BABP itu kan kalau BCP jalan dia ngikut. Nah, ini juga aku masih simpen. Aku pikir ini akan ngikut Becap banget, dan Becap itu kemarin tuh ada 2 petingginya resign loh. 2 petingginya resign itu ada tanda apa ya? Apakah akan ada investor baru nih? Jadi ini orang mundur dulu ya, nggak tahu deh, nanti kita tunggu aja beritanya. Ya saya wah, kalau ada resign ada pembaharuan, ada pergantian. Pergantian dari mana? Apa dari orang masuk? Jadi kayak model BRMS, oh ada yang gantiin posisi, ya nggak tahu deh, ntar kita lihat aja. IPTV tuh. juga Udah menarik. dijawab ya teman-teman, dari chatnya langsung spesial loh, yang chat langsung yang milik Cirita langsung jadi jawab hidupnya Pak HT. Nah teman-teman, jadi memang di nanti buat teman-teman yang buka akun di eform.com hari ini, teman-teman tuh bakal dapat rekomendasi tuh ada 2. Yang pagi itu teman-teman bisa dapat swing trading, dan dia nanti sesi 2, sebelum sesi 2 kalian akan dapat rekomendasi untuk scalping. Jadi teman-teman juga yang nyari stock pick yang seperti ini, ingin tahu saham-saham yang menarik, jangan lupa ya untuk buka akun di eform.sukossekuritas.com. Nah, Ci, ini pertanyaan terakhir, Ci. Ini sebelum kita tutup nih ya, karena banyak banget yang nanya, tapi waktu juga, ini pertanyaan terakhir. Mungkin kalau tadi kita ngomong tentang harga minyak, kembali ke topik utama kita, Ukraina versus Rusia ini, minyak mentah udah tembus di atas $100. Medco, Elsa, Akra, upset potensi keberapa, Ci? Yang mungkin Cici lihat paling menarik di antara Medco, Elsa, sama Akra. Yang mana, Ci? Oh, aku sih prefernya aku lebih suka Medco sama Elsa. Elsa biasanya lebih lincah. Itu lebih menarik. Kalau Akra pokoknya di antara itu yang paling nggak terlalu aku liatin ya, karena agak lambat dia modelnya tuh yang slow motion gitu. Nah kalau misalnya Medco juga tumben. Biasa Medco agak pelan loh. Tapi kali ini naiknya cukup lumayan. Elsa juga chartnya masih bagus nih. Coba ya kita compare sama Medco. Apakah satu lebih lagged daripada yang lain? Wow, ternyata Elsa lebih lagged daripada Medco. Jadi kalau teman-teman yang belum punya mungkin boleh lihat nih. Ini yang kuning adalah Medco. Ini Elsa. Jadi Elsanya masih kalau di compare masih ketinggalan, dan ini juga secara teknikal kemarin breakout dengan volume besar, hari ini koreksi dengan volume yang jauh lebih kecil. Elsa ini masih menarik. Kalau buat saya mungkin Elsa lebih seksi kali ya, lebih, karena kalau di compare 2 itu
dia masih di bawahnya, jadi masih ada potensi untuk nguber. Secara valuasi gimana? Murah mana? Kita lihat sebentar. Lebih murah Medco atau Elsa? Kita lihat sebentar. Oke, secara valuasi ini Elsa PBV-nya baru 0,62. Medco PBV-nya berapa? Ya, benar. Confirm. Elsa lebih murah, Medco PBV udah 1, Elsa masih 0,6. Jadi Elsa lebih seksi daripada Medco untuk saat ini. Kalau harga Mantap tuh, langsung HK Elsa, Ci. Mantap. jangan, tetap dibantu sama technical guidance ya. Sama kita cermatin perkembangan berikutnya, minyaknya gimana segala macam. Kalau misalkan minyaknya koreksi pasti juga ngikut ya, agak turun. Mantap. Cerita ini komentar dari Pak Mulansari menutup perjumpaan kita, katanya cantik dan smart, cerita the best pokoknya. Mantap ya, memang itu kalimat yang cocok banget buat menutup acara kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak cerita ya, sekali lagi buat waktunya. Ini luar biasa insight-nya buat teman-teman Cuan Rupas. Semoga teman-teman semuanya, saya yakin dapat banyak pelajaran hari ini mengenai banyak story-story yang sama-sama menarik. Tadi kalau kita rangkum ya, dari awal cerita itu ngelihat bahwa IHSG sekarang masih tetap potensial seksi juga, walaupun udah all time high, dan kita lihat bahwa kasus di Ukraina sana dan Rusia justru ini bisa berdampak bagus ke beberapa saham. Tadi banyak saham yang udah dimention oleh kita, terutama tadi ada ESA, ya, terus ada Pegas, ada PSKT, ya, terus ada Indi yang masih laggard, AALI juga, karena memang harga CPO belum ke price in ke harga daripada sektor ini, sektor CPO. TAPG juga menarik, dan tadi di Q&A banyak sekali yang teman-teman bisa pelajarin dari rekaman nanti yang ada di TikTok kita malam hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak cerita ya buat waktunya, semoga cerita sehat selalu dan tetap bisa menginspirasi banyak investor di Indonesia. Baiklah, dari saya mewakili seluruh Cuan Rupas, ucapkan terima kasih dan